Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Pada hari ini kita diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk melanjutkan pembelajaran bahasa Indonesia kita. Nah, sebelum pembelajaran bahasa Indonesia kita mulai, Ustadz akan memperkenalkan diri. Ustadz adalah pengajar baru di Pondok Pesantren Muhammadiyah Zamzam. Nama Ustadz Musa. Jadi bisa dipanggil Ustadz Musa. Ustadz mengampu mata pelajaran bahasa Indonesia. Ustadz adalah alumni dari Universitas Jenderal Sudirman Purwokerto. Jurusannya Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia. Kemudian Ustadz sekarang tinggal di Kelurahan Grendeng, Purwokerto Utara, daerah Unsut. Asal Ustadz adalah dari Kabupaten Jepara, Jawa Tengah. Kemudian Ustadz bisa dikontak atau dihubungi melalui WA di nomor 0852 0608 3439. Silakan kalau ingin diskusi atau menyampaikan hal-hal yang ingin ditanyakan. Nah, untuk kelas 10, materi pertama adalah teks laporan hasil observasi. Teks laporan hasil observasi. Jadi ketika kita sudah melakukan observasi itu nanti ada laporannya, ada teks laporannya. Misalnya, pernahkah kalian ke Baturaden? Oh, pasti ada yang pernah, ada yang belum gitu kan. Nah, yang pernah ke Baturaden pasti dapat menceritakan Baturaden secara rinci dari hasil pengamatannya saat berwisata. Misalnya, Baturaden adalah salah satu dataran tinggi yang indah karena memiliki udara yang sejuk, memiliki pemandangan yang bagus, dan juga lingkungannya yang bersih. Di objek wisata Baturaden memiliki banyak wahana, misalnya ada wahana sepeda air, ada wahana kolam renang, ada wahana apa-apa gitu, dan juga dengan rinciannya biaya masuknya berapa, kemudian apa keunikan lainnya gitu secara rinci, terus terletak di mana Baturaden itu gitu kan, objek wisata Baturaden. Nah, ketika kamu mencatat semuanya itu, merincikan, nah itu juga merupakan teks laporan hasil observasi. Jadi misalnya ketika dari Baturaden terus ada temanmu yang tanya, Baturaden sih seperti apa ya gitu. Nah, kemudian kamu menceritakan dan menjelaskan, itu juga seperti kamu menyampaikan teks laporan hasil observasi. Jadi sebenarnya tidak asing ya teks laporan hasil observasi itu. Nah, atau misalnya ada yang tentang budaya. Tahukah kamu budaya ngapak? Ini ada tulisan kalian baik inyong wong ngapak. Nah, kalau kamu tahu, pasti mampu menjelaskan, mendeskripsikan ya, atau menggambarkan, dan melaporkan hal-hal yang berkaitan dengan budaya bahasa ngapak. Misalnya,
nanti ada judul budaya ngapa gitu kan. Terus budaya ngapa adalah kebudayaan yang meliputi daerah mana saja, ciri-cirinya bahasanya seperti apa, terus kemudian eh, keunikan-keunikan dari bahasa ngapa itu seperti apa gitu kan. Apakah budaya bahasa ngapa itu mempengaruhi perilaku orang yang berbahasa ngapa gitu. Nah, secara rinci, nah itu juga merupakan teks laporan hasil observasi. Atau misalnya tentang keris gitu kan, mendeskripsikan keris itu apa, sejarah keris, bagaimana keunikan keris. Nah, itu juga merupakan teks laporan hasil observasi. Paham ya? Jadi teks laporan hasil observasi itu eh, apa? Nah, sehingga mempelajari teks laporan hasil observasi sangat penting untuk dapat melaporkan dan menceritakan dengan baik dan rinci pengalaman baru atau pengamatan kita di kehidupan ini. Nah, kalau seperti itu, menurut anak-anak, apa pengertian teks laporan hasil observasi? Nah, teks laporan hasil observasi adalah teks yang berisi hasil pengamatan atau laporan hasil pengamatan tentang objek tertentu. Kalau tadi kan tentang Batu Raden atau tentang budaya ngapa, tentang keris gitu. Nah, kemudian langsung saja eh, biar kalian juga semakin paham tentang teks laporan hasil observasi adalah eh, lakukanlah, ini tugas satu ya, lakukanlah observasi objek di sekitar Anda dan buatlah teks laporan hasil observasi secara singkat. Nah, misalnya kalian ingin eh, mengamati dapur kalian, terus kalian tulis laporannya, terus kemudian eh, membuat teks laporan hasil observasi tentang dapur Anda, atau tentang kamar tidur Anda, kamar belajar Anda, atau tentang misalnya kalian punya kucing. Nah, nah itu untuk ibaratnya eh, melakukan hasil observasi terhadap kucing kalian. Nah, nanti hasilnya kalian simpan terlebih dahulu untuk pertemuan yang akan datang nanti eh, hari Selasa minggu depan eh, akan ada tambahan dari Ustadz dan kemudian nanti sekalian hari Selasa minggu depan kalian kumpulkan gitu. Nanti eh, email Ustadz akan Ustadz bagikan minggu depan. Oke, yang penting kalian lakukanlah observasi dulu, susunlah pengamatan dan hasilnya, baru nanti Selasa depan adalah pengumpulan tugasnya. Terima kasih atas atensinya dan mohon maaf apabila ada kekurangan. Ustadz akhiri. Mari kita baca hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.